Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika DSK Putra dengan NIM 215091085 dan teman saya atas nama Gede Abisen Jiwa Kurniawan dengan NIM 215091086. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai program dan struktur data, yaitu utama dari Stack and Queue, yang dimana pengertian dari Stack and Queue yaitu pengertian stack adalah kumpulan suatu elemen di mana elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang menyusun data seperti tumpukan dan bersifat last in first out atau bisa disingkat sebagai LIFO, yang berarti data yang terakhir masuk dalam data yang pertama keluar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama stok ukuran, di mana ukuran yang paling terakhir ditambahkan dan ditaruh di atas adalah ukuran yang dapat dilihat. Yang ke B, seorang yang sedang mencuci piring. Piring yang dicuci pertama pasti akan diletakkan di bawah dan akan terus berlanjut sampai tumpukan piring yang terakhir dicuci. Lalu piring pasti akan ditaruh di rak piring dan pasti yang diambil adalah piring yang paling atas. Yang ketiga yaitu tumpukan batu bata yang sedang ditaruh dari mobil pasti diambil dari batu bata yang paling atas. Padahal batu bata pertama yang dimasukkan ke dalam mobil adalah batu bata yang berada di bawah. Jadi, stack yaitu sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip LIFO, last in first out, dan stack dapat diimplementasikan sebagai berkaitan atau continue. Ciri-ciri stack antara lain, yang pertama, elemen top atau puncak ketahui. Yang kedua, penyisipan dan penghapusan selalu dilakukan di top. Yang ketiga, LIFO, last in first out. Pemanfaatan stack yaitu yang pertama, penghitungan ekspresi antrian Mika POSIX. Yang kedua, algoritma backtracking, runut balik. Yang ketiga, algoritma rekursif. Operasi stack yang biasa digunakan antara lain yaitu push yang memasukkan atau menginputkan data. Yang kedua, pop untuk mengeluarkan data. Yang ketiga, isFull untuk mengetahui jika tumpukan sudah penuh. Yang keempat, isEmpty untuk mengetahui tumpukan yang kosong. Dan clear untuk menghapus seluruh data atau membersihkan data. Deklarasi dari program stack yaitu biasanya deklarasi stack dalam program sebuah stack di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tipe bentuk baru di dalam bahasa C. Bisa disebut struct. Sebuah struktur data dari sebuah stack setidaknya harus mengandung dua buah variabel, yaitu variabel top yang akan berguna sebagai pandan bagian atas tumpukan dan area data dari yang akan menyimpan data-data yang termasuk ke dalam stack tersebut. Berikut adalah sintak untuk deklarasi struktur data dari sebuah stack menggunakan bahasa C. Yang pertama yaitu tipe stack. Kemudian in top, in data, max plus 1, kemudian stack. Di mana nilai max definisikan sebagai jumlah tumpukan maksimum yang dapat disimpulkan dalam stack. Setelah struktur data dari stack didefinisikan dengan sintak di atas, maka setelah itu dapat variabel baru yang mengacu pada tipe data stack di atas. Misalkan membuat sebuah variabel bernama tumpukan yang bertipe stack, yaitu stack tumpuk. Jika top berada pada elemen array ke 0, berarti stack tersebut dalam kondisi kosong.
tidak ada data yang disimpan. Berikut adalah ilustrasi dari sebuah stack kosong dengan ukuran nilai max 6. Yang dimana nilai topnya berada pada kosong. Operasi dasar dalam stack. Sebuah stack setidaknya memiliki 5 buah operasi dasar, yakni prosedur create empty. Prosedur ini berfungsi untuk mengosongkan stack dengan cara meletakkan top ke posisi 0. Berikut adalah deklarasi prosedur create empty dalam bahasa C. Yang pertama yaitu void create empty, kemudian ketika tumpukan top, dot top sama dengan 0. Yang ke B yaitu prosedur push. Prosedur ini berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai atau data ke dalam stack. Sebelum sebuah nilai atau data dimasukkan ke dalam stack, prosedur ini terlebih dahulu akan menaikkan posisi top satu level ke atas. Misalnya stack kosong, top sama dengan kosong, lalu prosedur push akan menaikkan posisi top satu level ke atas, yaitu ke posisi 1, sehingga menjadi top sama dengan 1. Baru setelah itu, data dimasukkan ke dalam array pada indeks ke-1, yaitu indeks di mana top berada. Berdasarkan data di atas, dapat dideklarasikan prosedur push dalam bahasa C, yaitu void push dalam kurung index, kemudian masukkan data tumpukan .top sama dengan tumpukan top plus 1. Kemudian enter, tumpukan .data dalam kurung tutupkan top sama dengan X. Pada deklarasi prosedur push di atas, prosedur memiliki sebuah parameter formal yang bernama X yang bertipe integer. Parameter formal X ini berguna untuk menerima top atas bawah 3. Kiriman nilai dari program utama void main, yakni berupa sebuah bilangan integer yang akan dimasukkan ke dalam stack. Sebelum nilai pada variabel X dimasukkan ke dalam stack, terlebih dahulu posisi top dinaikkan 1 level, baru setelah itu nilai variabel X dimasukkan ke dalam data array pada indeks top itu berbeda. Contohnya yaitu seperti berikut, yang dimana yang pertama dijelaskan yaitu pada top 0, pada gambar pertama, akan di-push atau dinaikkan ke tingkat 1 menjadi top berada di kolom pertama. Yang ketiga, prosedur pop. Prosedur ini berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus nilai terakhir yang berada pada posisi paling atas dari stack. Dengan cara menurunkan nilai top satu level ke bawah, misalkan top berada pada indeks ke-5, maka ketika akan mengeluarkan atau menghapus pada posisi paling atas, pada posisi top, prosedur ini akan menurunkan posisi top ke indeks array ke-4. Berikut deklarasi prosedur pop dalam bahasa Indonesia yaitu void pop, masukkan tumpukan .top sama dengan tumpukan .top min 1, yang dimana dijelaskan pada gambar yaitu top berada di array yang kelima dengan data inputan 3 akan berubah menjadi top berada pada array ke-4 yaitu inputan ke-9. Yang keempat, fungsi isEmpty. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap stack. Apakah stack tersebut kosong atau tidak? Jika stack tersebut kosong, artinya top berada pada posisi 0. Maka fungsi akan mengambil nilai 1 atau benar. Tetapi jika stack tersebut tidak kosong, berarti top ini tidak berada posisi 0, maka posisi akan mengambil nilai 0
false atau salah. Berikut deklarasi fungsi isEmpty dalam bahasa C. Yang pertama yaitu in isEmpty, masukkan if, yaitu sebagai perulangan, kemudian masukkan tumpukan .top sama dengan 0, kemudian return 1. Jika data itu bermuatan benar, maka akan muncul 1. Jika sebaliknya, maka returnnya akan 0. Yang kelima, fungsi isFull. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap stack. Apakah stack tersebut penuh atau tidak? Jika stack tersebut penuh, artinya top berada pada posisi max, maka posisi akan mengambil nilai 1 true. Tetapi, jika stack tersebut tidak penuh, artinya top tidak berada pada posisi max, maka fungsi akan mengambil nilai 0, yaitu false. Berikut deklarasi fungsi isFull dalam bahasa C, yang dimana yang pertama in isFull sebagai deklarasi variabel, kemudian perulangan if, yaitu masukkan if tumbuhkan .top sama dengan max, kemudian return 1. Jika nilainya benar, maka inputannya adalah 1. Sebaliknya, jika inputannya salah, maka keluarannya adalah 0 atau false. Setelah itu, implementasi program stack dalam bahasa C, yaitu sebagai berikut. Programnya, yang dimana program stack sederhana, yang dimana deklarasi dari program tersebut yaitu in lagi, input, dan pilih. Kita jalankan program, masukkan angka 2, yaitu tambahkan data, tebus. Masukkan data, contohnya seperti 3. Maka top baru yaitu 3. Kemudian masukkan angka kedua, masukkan 5. Kemudian 2 lagi, 6, sebanyak 5 kali. Dan yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 2, stack penuh. Kemudian untuk mengecek kondisi stack yaitu kita pilih 1. Error. Dua. Satu, 2, 3, 4, 5. Kemudian klik 1. Kemudian klik 3 untuk keluarkan isi stack. Top yang dikeluarkan bernilai 23. Kemudian kosongkan stack yaitu klik 4. Maka top yang dikeluarkan bernilai 5, yang dikeluarkan bernilai 2, 3, dan 1. Kemudian klik 5, maka program akan keluar. Kemudian pengertian dari queue. Pengertian secara harfiah, queue diartikan sebagai antrian. Queue adalah salah satu contoh penerapan aplikasi dari pembuatan double link
list yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Queue ialah struktur data yang mempunyai sifat FIFO, first in, first out, yang artinya data yang pertama kali masuk merupakan data yang akan keluar paling awal. Contohnya saat mengantri dalam loket untuk membeli tiket. Istilahnya NQ cukup sering dipakai seorang ketika masuk antrian yang datang terlebih dahulu, maka akan dinyatakan terlebih dahulu. Dan istilah untuk seorang keluar dari antrian dalam queue. Queue mempunyai beberapa fungsi operasi di antara lain, yaitu NQ untuk memasukkan data dalam antrian, DQ untuk mengeluarkan data keluar antrian, isFull untuk memeriksa aplikasi antrian penuh, isEmpty untuk memeriksa apakah antrian kosong, dan kelima, clear untuk menghapus seluruh antrian. Deklarasi start queue dalam program yaitu sebuah queue di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tipe berbentuk baru. Di dalam bahasa C biasanya tersebut struct, struktur data untuk sebuah queue setidaknya harus mengandung 2-3 variabel, yakni variabel head yang akan berguna sebagai penanda bagian depan antrian, dan variabel tail, yaitu dalam bahasa Indonesia yaitu ekor, yang akan berguna sebagai penanda bagian belakang antrian dari area data tersebut. Berikut adalah sintak untuk deklarasi struktur dari sebuah queue menggunakan bahasa C, yaitu yang pertama menggunakan perintah tipe depth struct. Baru masukkan variabel in, head, and tail. Kemudian masukkan in data maksimum plus 1. Queue dinama nilai max didefinisikan sebagai jumlah tumpukan maksimum yang dapat disimpan dalam queue. Salah satunya yaitu didefinisikan sebagai sintak di atas. Maka setelah itu dapat disebut variabel baru yang mengacu pada tipe data queue di atas. Misalkan membuat sebuah variabel bernama antrian yang bertipe queue, yaitu queue antrian. Kemudian operasi-operasi dalam queue. Yang pertama yaitu prosedur create empty. Sama pada start, prosedur ini berfungsi untuk mengosongkan queue dalam cara meletakkan head and tail pada indeks array ke 0. Berikut deklarasi prosedur create and empty pada queue dalam bahasa C, yaitu yang pertama ketikkan void create empty, kemudian ketik antrian.head sama dengan 0, antrian.tail sama dengan 0. Yang kedua yaitu prosedur enqueue. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam queue. Sebelum sebuah data atau nilai dimasukkan ke dalam queue, maka prosedur ini terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap posisi head and tail. Jika posisi head and tail masih berada pada indeks ke 0, artinya queue masih kosong. Maka prosedur ini akan menempatkan head and tail pada indeks ke pertama terlebih dahulu. Tail adalah yang berjalan sering, maksudnya data baru ke dalam antrian, sedangkan head akan tetap pada posisi pertama. Berikut deklarasi prosedur enqueue dalam bahasa C, yaitu yang pertama dengan void in x perulangan if antrian.head sama dengan 0 dan antrian.tail sama dengan 0. Kemudian dengan antrian.head sama dengan 1, antrian.tail sama dengan 1. Umpama jika tidak, maka antrian.tail sama dengan antrian.tail sama dengan 1, antrian.data dalam kurung antrian.tail sama dengan x. Pada deklarasi prosedur queue di atas,
Prosedur memiliki sebuah parameter formal yang bernama X yang bertipe integer. Parameter formal X ini berguna untuk menerima kiriman nilai dari program utama, void main, yakni berupa sebuah bilangan integer yang akan dimasukkan ke dalam queue. Gambar di bawah ini yaitu mengilustrasikan sebuah proses queue ke dalam sebuah queue yang masih kosong. Yang dimana pada gambar pertama yaitu queue yang masih kosong, kemudian nilai X akan ditambahkan pada array pertama, maka ekor dan kepala berada di array pertama. Berikut gambaran ini adalah ilustrasi proses enqueue ke dalam sebuah queue yang terdiri dari queue tidak kosong. Maksudnya yang pertama queue tidak kosong itu head and tail berada pada array pertama, kemudian diubah menjadi atau dipecah head dan tailnya. Head tetap berada pada array pertama dan tail berada pada array kedua. Yang ketiga, prosedur dequeue. Proses ini digunakan untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai yang paling awal masuk. Misalkan head berada pada indeks pertama, maka ketikan akan mengeluarkan atau menghapus pada posisi paling depan, pada posisi head. Prosedur ini akan menaikkan posisi head ke indeks array kedua. Berikut deklarasi prosedur pop dalam bahasa C, yaitu void the queue, perulangan if queue head kurang lebih key.tile, kemudian queue.head sama dengan 0, queue.tile sama dengan 0, kemudian queue.head sama dengan queue.head plus 1. Ketika posisi head sudah melewati posisi tile, head kurang dari tile berarti sudah tidak ada lagi data atau nilai di dalam queue tersebut. Maka saat itu head dan tail dikendalikan ke posisi 0. Gambar di bawah ini akan mengilustrasikan cara kerja proses queue. Yang semulanya head berada di area pertama dan tail berada di area kelima. Kemudian dari penjelasan prosedur the queue, head dipindahkan ke area kedua dan tail tetap berada. Ketika nilai terakhir yang nilai 3 dikeluarkan, maka posisi head and tail akan menjadi seperti ini, yaitu yang dimana nilai yang ketiga dikeluarkan, maka head akan berada pada area kelima dan tail berada di area hari ke-6. Maka kondisi head kurang tail terjadi pada ilustrasi di atas, maka head dan tail dikembalikan ke indeks area ke-0, yaitu ke area utama. Yang keempat yaitu fungsi isEmpty. Sama seperti fungsi pada start, fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap queue. Apakah queue tersebut kosong atau tidak? Jika queue tersebut kosong, artinya head dan tail berada pada posisi 0. Atau bisa juga ketika head kurang tail. Maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 atau true. Tetapi jika queue tersebut tidak kosong atau bersih, artinya head dan tail tidak berada pada posisi 0, maka posisi akan dikembalikan di nilai 0, yaitu false. Berikut deklarasi fungsi isEmpty dalam bahasa C, yaitu in isEmpty, perulangan if, dalam kurung antrian.head kurang antrian.tile, antrian.head sama dengan 0 dan antrian.tile sama dengan 0. Kemudian return, jika nilai keluarannya adalah 1, berarti nilainya true. Sedangkan seandainya keluarannya 0, berarti nilai isEmpty adalah false.
Yang fungsi kelima yaitu fungsi isFull, yaitu fungsi untuk melakukan pengecekan terhadap Q. Apakah Q tersebut penuh atau tidak? Jika Q tersebut penuh, artinya tel berada pada posisi max, maka posisi akan mengambil nilai 1 atau true. Tetapi jika Q tidak penuh, artinya tel tidak berada posisi max, maka akan dikembalikan nilai 0 atau false. Berikut deklarasi fungsi isFull dalam bahasa C, yaitu in isFull, perulangan if, antrian.tile sama dengan max. Jika keluarannya 1, maka nilai isFull-nya adalah true. Sedangkan jika returnnya 0, maka isFull-nya adalah false. Implementasi dari program Q yaitu dengan variabel inData, max, add, and tile. Kita eksekusi. Masukkan satu data pertama, kemudian masukkan data 3. 3 sudah dimasukkan, kemudian masukkan angka 2, kemudian 3. Data masih kosong. 1, 2, 4. Proses tak akan berurutan atau sebagai antrian. Sekian dari presentasi kelompok saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Oke, di sini yaitu ada sebuah program start sederhana yang dimana dengan perintah tipe depth struct variable top, yang kedua variabel data maksimum plus 1, yang dimana perintah ini akan mengeksekusi mengenai start atau tumpukan, yang dimana menggunakan perintah void create empty dengan inputan in is empty, in is full, dengan variabel in lagi, in input, dan in pilih. Mari kita eksekusi program. Pada program ini, jumlah data yang dapat dimasukkan yaitu maksimum 5. Seperti contoh, masukkan angka 2 yaitu tambahkan data yaitu push, masukkan angka 2 plus, kemudian 2 lagi, masukkan 13, 2, masukkan 11, 2, masukkan 102, 2, masukkan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cek 3. Maka kondisi yang terakhir yang akan muncul lebih awal yaitu 2. Kemudian untuk mengosongkan
perintah yaitu ketikan 4, maka start sudah kosong. Top yang dikeluarkan paling utama yaitu start 21, kemudian 11, 13, dan 12. Kemudian untuk keluar dari program yaitu klik enter. Yang kedua, program Q, yang dimana hampir sama dengan start menggunakan perintah tipe depth start dengan variabel data maksimum, head, and tail. Kita eksekusi program. Masukkan 1, 3, 1, 22, 11, 1, 12, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir 1. Kemudian untuk menampilkan klik 3, maka data akan muncul. Untuk menghapus data tersebut yaitu dengan 4. Untuk clear, data sudah habis. Terakhir untuk menampilkan kembali yaitu 3, data sudah kosong. Untuk keluar dari program yaitu 5, program sudah keluar.